Silakan mau Widya, Pak. menanggapi. Coba Oh, mau Widya saja. ya diskusi. boleh. Pak Fahmi, berarti ini fokusnya terkait dengan berarti kalau misalnya kita akademisi berarti hanya di situ saja gitu ya? Betul. Oke. Mungkin saya mau menjawab ya Pak Fahmi. Silakan. Ya, Bebas menjawab loh, tidak bayar. Iya Pak, siapa? Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi akademik, memang saat ini tuh di Indonesia sendiri kan difokuskan misalnya sistem formasi ya kita menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu ya berdasarkan dengan dukungan dari sisi sistem formasi. Kemudian kalau misalnya di elektro juga berarti berhubungan mungkin dengan alat-alat ataupun telekomunikasi seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan terkait apakah hanya permasalahan yang di akademis saja yang diselesaikan, itu enggak ya Pak. Kalau kita melihat-lihat dari dosen-dosen kita yang di TELU sendiri, itu beberapa ada yang berkaitan dengan kebencanaan. Kayak misalnya risetnya dari Profesor Adi Wijaya itu terkait dengan gempa. Kalau nggak salah ya waktu itu saya pernah baca. Dan juga di UGM itu ada juga yang sekarang dikembangkan menjadi sistem multi hazard yang untuk pencegahan ataupun identifikasi dari kebencanaan yang gempa itu juga ada. Jadi kalau misalnya kita melihat di sisinya itu apakah ini sebuah yang menjadi tantangan ataupun menjadi penghalang, sebenarnya enggak ya, tergantung pada kita fokusnya menyelesaikan bersama dengan kebidangan kita masing-masing seperti itu sih Pak. Kalau dari pandangan saya, mungkin dari teman-teman ada yang berbeda, enggak? Baik, bagus. Widya. Silakan tadi Rizky itu yang mau memberikan penjelasan. Rizky Amalia. Rizky Prima, ini sama-sama rezeki. Silakan Rizky. Dibuka itu kameranya itu biar kelihatan. Kamera saya dulu kurang jelas sih Pak, tapi nggak apa ya Pak. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Masih kelihatan Anda itu pakai masker walaupun sendirian. Iya Pak. Silakan. Ya kalau yang saya lihat, jadi kan tadi Mas Fahmi bilang semua orang bisa melakukan PhD-nya ya, publikasi paper gitu, penelitiannya tanpa harus mengikuti akademi yang formal gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu ada dua dampak sih Pak. Yang pertama dampak positifnya dulu ya, yang baiknya dulu. Kalau yang saya lihat dari dampak positifnya adalah akan menjadi semakin dekat gitu antara gap antara akademisi dan industri atau praktisi gitu. Karena sekarang yang saya lihat ya pendidikan kita itu cenderung mengarah ke praktisi gitu, dan penemuannya, risetnya juga nantinya tentu akan digunakan, diimplementasikan di industri gitu, di dunia nyata. Nah itu dengan adanya ini mungkin gapnya itu akan semakin lebih dekat gitu. Namun untuk dampak negatifnya adalah menurut saya nantinya perlu dievaluasi lagi nih terkait dengan kualitas research yang dipublikasi gitu, karena ya kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri gitu, yang kita melakukan riset ini walaupun ini baru S2 ya Pak, dengan bimbingan dosen pun terkadang masih banyak kendala dan kualitasnya juga masih harus dipertanyakan gitu. Jadi ya menurut saya dampak negatifnya terkait di kualitasnya itu sih Pak. Perlu ada diskusi lagi terkait dengan thresholdnya atau standarnya. Bagus Rizky. Seperti itu Pak. Ya, gimana? Yaitu yang penanya tadi sudah terjawabkah atau masih ada yang belum ngepas? Silakan. Sebenarnya karena mungkin ada perbedaannya Pak ya antara S2 sama S3. Karena saya juga nggak tahu sih Pak S3 itu maksudnya seperti apa, penelitiannya seperti apa gitu kan. Soalnya kalau di sini tuh yang dikemukakan bahwa kayak semi bebas gitu sih. Jadi kayak apa ya? Publikasi itu menurut si Mbak Charlotte ini penting gitu. Jadi seakan-akan kita tuh mengubah, kalau mungkin semangatnya PhD sama S2 kan beda ya. Kalau S2 kan ingin melanjutkan ke S3 gitu. Kalau S3 nggak tahu goals-nya apa gitu setelah melakukan riset. Nanti ke S4 loh ya. Yeah. Oke, baik. Saya kira itu hal ya, karena belum memasuki ke sana, belum punya pengalaman, tentu saja bertanya-tanya kan. Tapi kalau sudah mengalami ya biasa saja, tidak ada persoalan. Baik-baik saja itu. Saya seperti Anda waktu S1 kan tidak tahu waktu SMA seperti apa. Setelah dijalani ya biasa-biasa saja kan gitu.
Nah, dalam hal ini juga PhD itu memang namanya keren tuh, filosofi doktor. Ya, ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Di sini memang awal-awalnya dulu itu adalah hanya kalau untuk S3 itu, untuk kelas doktor itu memang adalah untuk kepentingan riset asal usulnya itu, filosofi awalnya itu. Nah, riset itu kan sesuatu, tentu yang dimaksud di sini riset menemukan hal yang baru, bisa mengungkap hal-hal yang baru. Nah, untuk menemukan hal-hal baru itu harus jelas filsafat ilmunya. Filsafat ilmu itu apa? Itu yang mendasari riset yang baru sama sekali itu. Kan di situ nanti ada pengelompokan risetnya itu harus didasarkan kepada ontologi. Ontologi itu teori hakikat, ya. Nah, ini memang tidak diajarkan di S2, nanti di S3 kalau Anda ikut filsafat ilmu itu. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja supaya Anda nanti tidak kaget begitu masuk ke S3. Sudah biasa gitu. Ada ontologi, Anda harus mengenal itu, teori hakikat. Nah, teori hakikat itu hakikat keberadaan satu ilmu baru itu. Apa sih asal-usulnya, dasarnya, pijakannya, akarnya itu bagaimana? Itu harus digali. Nah, maka wajar seorang lulusan S3 itu disebut dengan Doctor of Philosophy karena harus menggali asal-usul akar risetnya itu. Kemudian dari ontologi, Anda harus menyusun epistemologi. Itu teori pengetahuan. Artinya epistemologi itu Anda harus bisa menemukan cara, menggunakan cara-cara tertentu untuk menggali pengetahuan baru tadi. Caranya bisa beragam, bisa menggunakan pendekatan empirisme, gitu ya. Artinya berdasarkan pengalaman di lapangan, bisa juga rasionalisme, berdasarkan dari cara berpikir, logika saja dimainkan, bisa juga menggunakan insting itu apa? Institualisme, agak sulit mengucapkannya itu. Itu berdasarkan feeling atau pengalaman-pengalaman orang gitu. Atau gabungan ketiganya itu positivisme. Nah, nanti Anda setelah mengetahui bagaimana menyusun pengetahuan baru itu harus menemukan metodologinya. Metodologi itu cara penggalian, metode sebetulnya. Kumpulan metode itu adalah metodologi. Nah, itu akan banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka di situ mengapa sekolah doktor itu lama, karena langkah-langkah itu harus disusun dan bisa dipertanggungjawabkan, dan itu yang nanti akan diujinya itu ya oleh para penguji. Nah, kemudian dari situ pengetahuan baru itu bukan sekedar pengetahuan, tapi harus jelas juga manfaatnya apa, atau disebut aksiologi, itu teori manfaat, teori nilai gitu ya. Harus jelas, boleh sih menemukan hal baru, tapi merusak kehidupan manusia seperti bom atom untuk apa? Tidak ada manfaat-manfaat untuk kebaikan kehidupan. Nah, di situ diuji juga nanti. Ada manfaatnya tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, berarti ini tidak memenuhi kaidah-kaidah filsafat ilmu, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Sehingga suka lama itu, ya itu berkutat di sekitar itu. Kalau penelitiannya sendiri, kalau kita sudah tahu peta jalannya tidak lama sebetulnya. Tetapi menemukan akar masalahnya itu yang kadang-kadang harus banyak debat dulu dengan pembimbing gitu. Anda harus mencari sumber-sumber yang mendasari semuanya ini. Nah, itu kalau sekolah dulu itu antara Anda dengan pembimbing dan penguji saja. Kalau sekolah doktor itu di bawah tahun 80-an atau 70-an. Sekarang makin ke sini ternyata pengakuan kedoktoran seseorang itu tidak cukup diakui oleh pembimbing atau promotor dan penguji, tetapi juga perlu diakui oleh masyarakat ilmiah. Maka karena itu, Dirjen Dikti sekarang membuat ketetapan bahwa bagi seorang mahasiswa S3 baru boleh dinyatakan lulus kalau dia sudah mampu membuat publikasi untuk jurnal internasional. Minimal satu, kan hanya satu jurnal internasional yang bereputasi itu juga. Dengan jurnal abal-abal, gitu. Dengan jurnal predator itu tidak sah itu kalau predator. Jurnal-jurnal yang harus bayar tinggi dipublikasikan tanpa diperiksa. Itu banyak juga beredar tuh jurnal-jurnal seperti itu. Nah, Dirjen Dikti menentukan satu itu.
setiap mahasiswa doktor. Kemudian kalau di ITB ditambah jadi 2, itu aturan lokal saja di ITB. Kalau di perguruan tinggi yang lain hanya 1 saja. Bahkan di perguruan tinggi swasta itu belum mensyaratkan harus publikasi internasional. Cukup saja diuji oleh penguji dan promotornya. Tapi di perguruan tinggi negeri, salah satunya contohnya di ITB itu lebih berat loh ya. Harus minimal 2 itu. Jadi kalau tidak bisa 2, tidak bisa lulus. Sehingga banyak yang bertumbangan kalau sekolah dokter. Karena tidak gampang loh publikasi itu. Anda mengajukan naskah hari ini, belum tentu terbit tahun depan. Bisa setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Sehingga memperlambat. Padahal waktu sekolah itu kan dibatasi. Harus sampai sekian tahun. Di luar itu ya di drop out. Nah, dalam hal ini, cerita di dalam buku ini, Anda harus melakukan publikasi, maksudnya itu. Jadi seorang dokter itu tidak cukup diakui oleh penguji dan promotor saja, tetapi harus juga diakui oleh masyarakat internasional, masyarakat ilmiah. Buktinya apa? Publikasi di jurnal-jurnal internasional atau di konferensi. Itu kan kalau naskah kita diterima di sebuah jurnal internasional, artinya keberadaan Anda, pikiran Anda yang dituangkan di dalam artikel itu diakui setidaknya oleh editor jurnal tersebut. Untuk memasukkan ke jurnal itu kan juga ada reviewer, akan di-review oleh ahli dari jurnal tersebut. Jadi pengakuannya itu nanti diakui oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, sekarang kelihatannya untuk menjadi dokter itu pengakuan dari internasional itu lebih diutamakan dibanding dengan penguji. Ya, penguji itu mungkin formalitas saja. Karena penguji juga kalau jurnal atau artikel Anda sudah diterima di jurnal, itu sudah ya udah Anda sudah lulus secara de facto gitu kan. Secara de facto sudah lulus. Walaupun secara de jure nanti ada sidang, ya, di sidang terbuka atau sidang tertutup dulu, kemudian sidang terbuka. Tapi itu semacam seremoni saja, formalitas saja. Toh jurnal Anda sudah diterima di internasional, berarti masyarakat internasional sudah mengakuinya. Maka karena itu cerita tadi itu sebetulnya itu Anda itu harus bagaimana dikenal oleh masyarakat luas. Tentu yang baca jurnal kan tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang butuh baca jurnal saja. Artinya masyarakat kampus lah, masyarakat peneliti, tidak akan sembarang orang. Nah, kalau sudah dibaca gitu, apalagi sudah dikutip, ya, sudah disitasi oleh penulis lain, oh itu makin berharga itu jurnal Anda itu, ya. Sehingga nanti akan menghasilkan indeks Scopusnya berapa, itu tandanya paper Anda sudah banyak disitasi, dikutip oleh penulis lain, makin berharga saja. Itu secara de facto Anda sudah diakui sebagai seorang dokter, walaupun secara de jure perlu urusan administrasi di kampus. Maka karena itu butuh, di sini diceritakan harus belajar nulis. Tujuannya itu. Pengakuan pada dasarnya. Ada pengakuan dari pihak lain. Toh Anda juga nanti, waktu sekolah S1 juga kan, lulusnya itu bukan dinyatakan oleh siapa-siapa, oleh penguji dan oleh pembimbing, itu pada dasarnya adalah pengakuan. Diakui Anda sudah pantas lulus. Nah, kalau pengakuannya oleh masyarakat yang lebih luas, itu lebih menjamin lagi tingkat kelulusan Anda itu. Nah, biasanya untuk S3, itu pengakuannya harus oleh orang yang lebih luas. Pembimbing promotor hanya mengarahkan saja. Kira-kira ke sana ceritanya. Tapi seru kalau Anda mau ikut nanti S3, hanya sebelum S3 selesaikan dulu S2 aja. Ya, jangan loncat loh. Walaupun Anda dulu bisa juga itu, ya sekarang pun ada sebetulnya dari S1 langsung bisa S3 ada juga di luar negeri itu. Kalau di dalam negeri kelihatannya mesti melalui S2. Tapi kalau mau sekolah, saya sarankan di luar negeri saja untuk S3 itu. Ya. Biar Anda tahu pengalaman baru gitu, jangan dalam negeri dulu. Kalau nanti ada kesempatan. Sekarang beasiswa udah terbuka banyak. Dari dalam negeri juga ada, LPDP itu. Kemudian luar negeri juga banyak kesempatan untuk sekolah di luar. Ya kalau masih muda maksudnya. Dan kalau sudah tua ya nggak apa-apa di dalam saja. Oke, silakan lanjutan diskusi kita atau ada hal lain lagi, silakan. Dari saya mungkin Pak. Silakan.
Kalau saya mungkin beralih ke perpustakaan digital gitu ya, Pak. Oh ya, ya baik. Jadi kasusnya Alexandria. Yang menjadi pertanyaan di sini bagi saya adalah terkait arsip nasional atau sejarah mungkin ya Pak. Di mana kondisi sekarang ya ketika kita ingin, ya contohnya ke perpustakaan Leiden lah di Belanda kayak gitu. Ketika kita di situ kan banyak arsip-arsip sejarah Indonesia yang kita tidak ketahui juga kayak gitu Pak. Dan dimana kalau kita ingin tahu ya kita harus ke sana kayak gitu. Dan kadang-kadang kita di sana pun membacanya ya dilarang memfoto dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang jadi pertanyaan mungkin ke tim Mas Fahmi kali ya dan Mas Musab, apakah mungkin hal-hal yang seperti ini itu nanti bakalan bisa didigitalisasikan kayak gitu. Nah, dan saya juga nggak tahu kenapa alasannya hal-hal itu belum bisa didigitalisasikan sampai sekarang, apakah terkait kerahasiaan dan sebagainya kayak gitu. Jadi seperti itu pertanyaannya Pak. Silakan dijawab Fahmi ya. Musab. Oke, Pak. Saya dulu mungkin ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya semua zaman sekarang semua sudah bisa bisa didigitalisasikan ya. Cuman perkaranya adalah terkait sama sumber sumber yang di perpustakaan itu mungkin ya itu terkait karena keamanan di digital sendiri kan tidak mungkin, kalau kata dosen sih tidak mungkin 100% gitu. Jadi selalu ada kemungkinan itu bakal diduplikasi atau secara tidak bertanggung jawab lah kayak gitu. Mungkin dengan alasan tersebut originalitas dari sumber-sumber buku yang ada di Leiden itu sendiri memang dibentuk oleh pengelola sana supaya ya keasliannya itu seperti ini gitu. Tapi memang hal tersebut cukup menyulitkan sih ya. Atau memang itu justru ini ya tindakan marketing juga, mungkin saya kurang tahu ya. Jadi supaya orang-orang pada mau kuliah di Leiden, jadi sumber-sumber yang seperti itu tuh tidak dipublikasikan gitu. Gitu sih. Mungkin justru kalau menurut saya itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Misalnya bisa jadi itu jadi eksklusivitas tersendiri buat si Universitas Leiden, artinya itu bagus kan. Tapi di sisi lain ya semangatnya tidak sama dengan yang di PhD yang tadi ya, bahwa ilmu itu harus dipublikasikan gitu sih. Jadi kayak mungkin itu lebih mengarah ke komersialisasi ya, karena kan kita masuk sana akses harus bayar gitu sih. Itu dikembalikan ke kebijakannya sendiri. Tapi kalau dibilang bisa digital kan, itu ya bisa saja sebenarnya. Cuman di belakang itu pasti ada kebijakan yang lebih kuat sih. Kalau perkara mendigital mah cepat lah dibuat kayak gitu. Itu kalau menurut saya. Atau Mas Musab mungkin mau menambahkan? Tadi disinggung teknik marketing, lucu juga sih kalau dipikir. Ya emang kayaknya sih juga teknik marketing sih. Jadi kayak misalnya kalau mau ngebaca itu jadi emang harus datang, harus kuliah bener di sana baru bisa ngebaca, kayak bisa disebut itu sih. Masa iya sekarang tahun 2002 masih nggak bisa kayak ngelakuin kayak gitu? Artinya kan memang ada sesuatu yang mereka coba nggak sebar ke banyak orang, terlebih ke ranah media, bukan media, ranah internet kayak gitu. Bisa jadi juga mungkin karena itu. Kira gitu sih Pak. Oke, baik. Ini menurut Robi gimana, Robi Gusnawan? Ya Pak, menurut Kajian saya itu? iya sebenarnya untuk publikasi secara ilmiah gitu Pak, itu bisa-bisa aja sebenarnya. Bahkan sekarang zamannya udah zaman digital banget, bahkan kita bisa dapat ke museum yang ibaratnya tanpa datang ke museumnya langsung gitu, bisa lewat digital. Sebenarnya bisa aja, itu kan sama-sama dengan publikasi keilmuan gitu. Cuman ada beberapa yang harus kita catati gitu, di garis bawahi. Pertama itu tentang terkait hak kekayaan intelektualnya Pak, karena ya itu, jadi beberapa ada ilmu yang tidak bisa kita share, dipublishkan. Contohnya nih Pak, kayak misalnya kita aja nih kalau pengen belajar bahasa Sunda ya, kalau biasanya sastra Sunda tuh ada beberapa, itu tuh kalau pengen dalam itu S3-nya tuh biasanya kita harus ke Belanda. Nah, kita tidak bisa akses di Indonesia Bukan di gitu Bandung Pak. ya? Bukan di Bandung, bahkan kita harus ke Belanda karena
sejatinya sejarah-sejarah zaman dulu ya tentang kesundaan ini berada di apa kearsipannya ada di Belanda gitu, nggak di arsip nasional gitu Pak. Jadi beberapa, nah itu terkait ke hak kekayaan intelektualnya. Jadi ada beberapa kenapa beberapa publikasi tidak bisa beberapa konten keilmuan atau beberapa arsip-arsip nasional atau beberapa arsip-arsip atau sejarah-sejarah itu tidak bisa dipublikasikan secara langsung di digital. Ya tadi itu terkait kekayaan HKI-nya gitu Pak. Karena yaitu mungkin ada beberapa contohnya aja ya Pak, kayak misalnya novel. Novel itu kita tidak bisa menduplikasi apa-apa atau membajak ya. Itu kan terkait hak kekayaan intelektual gitu Pak, HKI gitu kan. Jadi itu yang harus kita bawa itu si kontennya apakah diperbolehkan atau tidak, apakah itu karena kenapa harus bayar itu buat menghargai si penulis juga gitu Pak sebenarnya. Oke, undang-undang hak cipta itu ya. Ada itu kemanfaatan ekonominya juga itu. Undang-undang hak cipta. Iya betul Pak. Itu juga ada di kita di Indonesia itu sebetulnya. Hmm. Oke, baik, makasih untuk Robi. Reza, gimana menurut Reza nih? Halo Reza. Apa lagi tiduran atau ketiduran ini? Ishak, gimana Ishak Firdausi? Halo, Ishak? Halo Pak, Ya, gimana kalau menurut Anda itu? mohon izin Pak tadi saya lagi kurang itu enak badan jadi nggak terlalu merhatiin. Malah saya mau nanya yang lain sih Pak, Oh ya yang, boleh. yang Boleh. humas. Kalau yang humas boleh nggak Pak saya tanya? Boleh masuk ke PR ya. Saya tuh melihat tuh kalau sekarang tuh humas tuh sosial media driven gitu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, saya sih contohnya sih yang Telkom ya Pak ya. Misalnya ada gangguan jaringan itu humas itu harus gerak cepat di sosial media. Nah menurut kelompok Fahmi, apakah mungkin untuk level instansi negara pun harus seperti itu gitu? Karena kalau saya lihat kebanyakan itu ke perusahaan-perusahaan besar sih, perusahaan multinasional yang seperti itu. Tapi kalau untuk instansi pemerintah mungkin kayak pajak itu udah mulai ya. Tapi kayak beberapa mayoritas instansi pemerintah itu masih belum ke arah situ gitu, ke bentuk sosial media. Seperti itu sih Pak. Silakan ditanggapi. Musab duluan. Oh, gimana? Oh. Gimana tadi Mas Ishak ininya? Pemerintahan Instansi pemerintahan mm, mulai ke arah penggunaan sosial media untuk menjalankan tugas ini sebagai humasnya gitu. Humas atau ini CSR kan di situ dibahas CSR juga. Okay. Sebenarnya kalau kayak gitu kan udah banyak ya Mas. Cuma kadang kan kayak misalnya kadang yang kayak gitu tuh ngasih jawabannya justru malah template. Kayak contoh, mungkin kita nggak ke kementerian ya Mas ya, ke salah satu BUMN. Ada salah satu BUMN yang menyediakan layanan internet. Kayak misalnya kita nanyain, Pak kok di sini jaringan saya mati ya? Pasti jawabannya restart modem atau apa. Salah sih yang paling basic tuh jawaban dia tuh restart modem. Itu ada tuh di Twitter kalau misalnya kita mau cari itu. Ada itu pasti itu. Maksudnya entah gimana, apakah mereka memang menyediakan AI di ininya di sosmednya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, nyari nge-search misalnya jaringan mati. Oke, ini harus dijawab dengan apa sih namanya? Dengan restart modem kayak gitu. Jadi kayak nggak ada langkah bener penyelesaiannya kalau dalam penerapan sosmednya ini sendiri. Tapi kalau untuk pemerintahan kayaknya udah banyak ya Mas ya untuk nggak tahu sih kalau banyaknya. Kayak contoh di BPJS terus pajak juga iya waktu itu saya sempat nanya juga di sosmed. Responnya bukan respon bot sih itu waktu itu, respon orang beneran.
Tapi memang bagusnya dalam pemerintahan itu juga memang harus menyediakan sosmed itu, Mas Isaknya, agar masyarakat kayak kita tuh kayak misalnya dalam pengurusan perpajakan, kayak nanya pajak. Sekarang kan lagi mau lapor SPT nih. Buat orang-orang awam kayak kita, terlebih saya sendiri juga kayak PPh 21, apa sih PPh 21 nih? Dilaporin terus ada PPh 25 kayak gitu. Kita nggak ngerti. Kita kan berarti harus nanya ke adminnya di sosmed itu sendiri. Jadi memang penggunaan sosmed di ranah sekarang terlebih yang internetnya ya udah mau 5G gitu ibaratnya. Ya penggunaan sosmed di kementerian ini di publik institusi publik itu memang sangat diperlukan, Mas. Itu mungkin Mas Fahmi bisa ada tambahan. Ya. Oke, kalau dari saya sendiri penggunaan sosial media kayak yang dilakukan oleh misalnya Dirjen Pajak itu kan sangat responsif ya. Itu setiap tweet yang ngomongin orang kaya langsung sambar wah pajaknya oke nih gitu. Itu sih menurut saya bagus. Maksudnya gini, karena di di sosial media sendiri adalah sekarang tuh tempat orang-orang berkerumun gitu kan. Orang-orang bergunjing, memperbincangkan institusi kita. Nah, itu tuh harus ada pihak resmi yang menengahi dan memberikan informasi yang benar gitu. Jadi emang harus punya apa ya istilah tim customer service yang standby di sosmed sih gitu, karena orang tuh zaman sekarang ya udah jarang sih yang pakai telepon kecuali untuk yang urgent dan punya akses banyak ya baru dia baru ketika di sosmed tidak direspon dia baru ke telepon gitu. Kalau menurut yang saya lihat di apa keluhan-keluhan orang-orang di internet kayak gitu. Jadi mereka itu karena mereka itu sudah hidup di sosmed, jadi apa-apa tuh tinggal mention, tinggal DM, tinggal ketok sosmed ini aja gitu. Kalau nggak ada respon biasanya dihujat. Wah mana nih ininya apa sosmednya ini nggak jalan nih gitu. Oh tuh ramai lagi tuh. Isu pertama yang dia keluhkan apa, keduanya tidak respon tuh dibahas lagi. Nah itu tuh kalau menurut saya penting apa divisi informasi di masing-masing institusi pemerintah itu harus dibangun dan nggak cukup satu dua orang yang misalkan dari ASN diturunkan gitu sengaja. Tidak hanya publikasi apa ya searah gitu, tapi dua arah itu penting. Itu kan rata-rata sekarang kan bikin program pengen komunikasi apa ke orang baru sampaikan gitu sih. Tapi kalau masih jarang sih pendidikan buat ininya, maksudnya untuk supaya ini jawaban yang lebih wise tuh gimana sih dari institusi pemerintah gitu, terus mana aja sih yang layak dijawab itu belum sih. Jadi masih banyak yang suka blunder-blunder kayak gitu sih. Belum lagi kalau salah akun kayak akunnya Pak Jokowi kan suka yang apa JKT itu ya itu itu parah sih kayak gitu sih. Tapi kalau menurut saya kesimpulannya penting banget sih gitu karena orang tuh cenderung lebih malas gitu. Soalnya kalau disuruh kamu udah nelpon ke pihak Telkomnya belum gitu, enggak tapi saya udah DM kok kayak gitu sih pasti alasannya kayak gitu. Emang semua customer service-nya baca DM kan enggak ya kayak gitu sih. Anda perlu ingat itu kata-kata Edward Deming itu manajemen dasar. Edward Deming itu berkata begini, management is communication, effective management is effective communication. Jadi penyelenggaraan manajemen tata kelola yang baik itu sesungguhnya sama dengan komunikasi. Nah, supaya tata kelola itu berjalan dengan efektif, maka komunikasi juga efektif. Apa yang tadi diceritakan persoalan media sosial itu kan alat saja. Yang jelas maknanya itu adalah harus jalan komunikasi itu dalam penyelenggaraan tata kelola manajemen di tingkat manapun. Apakah tingkat negara, tingkat lebih rendah lagi, dan lebih rendah lagi. Itu pada dasarnya harus ada komunikasi. Bahwa mau menggunakan medsos, karena itu sedang musimnya saat ini, yang dikenal dengan digital communication, ya bisa saja. Atau kalau dahulu pakai telepon atau bicara langsung, itu juga adalah bagian media untuk berkomunikasi. Dan seterusnya. Tetapi intinya, komunikasi itu yang harus jalan dimanapun, level manapun. Jadi cerita PR itu adalah pada dasarnya inti dari tata kelola, kan? Public relation. Tinggal bagaimana cara penyelenggaranya itu masalah teknis, gitu ya, bergantung kepada situasi dan kondisi di masing-masing tempat. Oke, saya kira cukup.
bagus itu menyoal ke sana. Sekarang musim digital tentu ceritanya juga dengan komunikasi digital. Baik, masih ada hal yang mau disampaikan? Ini yang belum aktif sini. Reza itu gimana? Udah bangunkah Reza? Oke, mudah-mudahannya ikut dengan baik juga. Coba kita harapkan ikut diskusi aktif juga sih. Saya kira waktu kita sudah cukup 1,5 jam ya. Atau kecuali kalau di antara Anda ada yang mau menyampaikan beberapa hal lagi, dipersilakan. Tapi kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Nampaknya diam semua nih ya. Artinya ya sudahlah sampai di sini. Selanjutnya ada kegiatan lain ya boleh. Saya kira mungkin begitu dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir, telah aktif pada perkuliahan hari ini. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.